Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Bang dan teman-teman semuanya. Sebelum kalau berdiri, aku Serafin Bapita dengan NIM K002411 dari kelompok K3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai organogenita skala 5 sebagai laporan pertama dari laporan anatomi. Langsung lanjut ke soalnya, yaitu jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan mengenai vaskularisasi di penis dulu. Nah, jadi penis itu vaskularisasinya dari arteri penis yang merupakan cabang dari arteri pudenda interna dan juga arteri pudenda eksterna. Kemudian ada juga ini arteri profunda penis ya, dia iya tadi itu yang cabang dari pudenda interna, dia itu ini profunda penis, dia menyuplai darah ke corpora cavernosa di sini. Kemudian dia bercabang dua ketika dia menembus tunika albuginea menjadi Sterilize dan juga Helicinae. Helicinae itu dia masuk ke dalam Cavernae. Jadi pada bagian corpora cavernosa penis itu di sini dia ada arteri Helicinae yang merupakan cabang dari arteri cavernosa penis ya tadi atau bisa disebut juga arteri profunda penis. Dia itu menyuplai darah ke rongga-rongga Cavernae. Jadi ketika terjadi ereksi, rongga-rongga darah ini terisi tersuplai di Helicinae itu. Kemudian ada juga arteri bulbi penis. Oh iya, di sini ya Helicinae ini. Dia yang tadi yang suplai darah ke rongga-rongga Cavernae saat ereksi. Oke, selain ada yang profunda penis, ada juga arteri bulbi penis, kemudian ada dorsalis penis, nih dorsalis penis, kemudian ada arteri uretralis, ini terus dari uretralis ini, terus ada pulpi penis, kemudian ada juga arteri bulbi uretralis, arteri pudenda eksterna, yang merupakan cabang dari arteri femoralis, yaitu menyuplai darah ke kulit dan juga fascia penis. Terus kalau tadi ada arteri uretralis, dia supply ke spongium yaitu untuk vaskularisasi jadi penis. Kemudian aku mau jelaskan uh, mengenai ereksi dan juga ejakulasi. Oke, jadi sebelumnya jadi ereksi itu dia tuh oleh saraf parasimpatis. Kalau ejakulasi itu simpatis. Oke, kita bahas ke ereksi dulu. Ereksi pertama tuh ada yang sangat seksual tuh. Sangat seksual yang diproses dia di jarak suprasenal dari seperti contohnya tuh ada di hipotalamus, terus di hipokampus. Nah, rangsangan itu dikirim oleh nervus dorsalis penis ke NIL CLMS S2 sampai S4. Jadi ketika ereksi itu yang berperan adalah S2 sampai S4. Kalau ejakulasi nanti L1 sampai L3. Nah, sinyal dari S2 dan S4 sampai S4 ini diteruskan ke efektor melalui nervus erigetes. Nah, itu yang merupakan serabut parasimpatis sehingga dia ini memicu efek berupa yang pertama ada relaksasi otot polos dari corpus cavernosa. Kemudian ada dilatasi arteri helikane tadi yang kita sebut di awal di vaskularisasi dari penis. Kemudian, nah, efeknya apa sih dari dilatasi dari arteri helikane? Efeknya adalah darahnya bisa masuk. Nah, ketika darah mengisi cavernae tadi ya, kan si helikane berada untuk mengisi suplai di cavernae. Si ketika ada darah penuh tuh, tunika albuginea yang melapis itu jadi menegang. Sehingga tunika albuginea itu menekan vena-vena yang ada di sekitarnya. Sehingga vena-vena yang menembus tunika tersebut tuh terjepit gitu. Nah, kalau terjepit, aliran keluar darahnya tuh bakal terhambat.
Nah, aliran keluar dari jaringan erektilnya terhambat sehingga tekanan internalnya bakalan meningkat. Nah, kalau tekanan internal meningkat dan tetap diperadakan dalam keadaan demikian, makanya nanti penisnya bisa membesar. Nah, penisnya membesar, maka terjadilah deh ereksi. Makanya panjang dan diameter penis itu bertambah besar. Nah, itu namanya posisi ereksi ketika panjang dan diameter penisnya itu bertambah besar. Itulah mekanisme terjadi ereksi ya. Tadi jadi rangsangan, kemudian rangsangan seksual, kemudian dikirim menuju S2 sampai S4 yang mana diteruskan ke efektor melalui NADH. Nah, itu memicu pelepasan jadi nitrik oksid atau NO di otot polos. Efeknya yang tadi adalah relaksasi otot polos dan dilatasi arteri helikannya yang bikin nanti penisnya bisa membesar. Oke, sekian untuk ereksi. Kemudian ejakulasi. Kita lanjut ke ejakulasi. Oke, sebelum ini ejakulasi itu ada dua. Ada emisi dulu, baru ejakulasi. Emisi itu apa sih? Emisi itu dia substansi ejakulasi dari organ internal menuju ke uretra. Kalau ejakulasi itu yang substansi ejakulasinya itu keluar dari ure. Kayak ini ejakulasi. Ejakulasi kalau ereksi tadi pakainya parasimpatis ya. Kalau ejakulasi ini nanti pakai simpatis. Jadi, ini kan ada bisa ejakulasi. Emisi membuat ke uretra. Kalau ejakulasi itu keluar tuh. Jadi, di, keluar di tubuh melalui uretra. Pertama emisi deh. Emisi ada rangsangan. Rangsangan seksual bisa jadi kulit, sentuhan glans penis, atau ductus deferensnya penuh. Itu rangsangan seksual. Kemudian, aferatnya oleh nervi pudendus centrum, dia itu akan membawa ke NLCLMS L1 sampai L3, Lubeli 1 sampai 3, itu efektornya. Nah, pada saat emisi nih, saraf simpatis itu mengaktifkan ada kontraksi ductus deferens, kontraksi vesicularis seminalis dan juga burbuatralis, kontraksi sphincter vesica urinaria. Kalau kontraksi ductus deferens, dia mendorong sperma dari epididymis ke uretra pas prostatika itu emisi makanya dia menyumbat ke uretra pas prostatika. Kemudian kalau kontraksi vesikular seminalis dan bubur lain dia menyebabkan sekresi cairan semen. Kemudian untuk kontraksi sphincter vesikularnya dia mencegah semen masuk ke VU lagi. Nah, udah tuh semen terkumpul di uretra pas prostatika. Pada saat proses emisi, ya dinding itu double cavern itu berkontraksi ya tadi menyebabkan eh ya itu mendorong sperma dari definisi ke uretra pars prostatika. Kemudian ketika semuanya udah terkumpul di uretra pars prostatika, kita mulai proses ejakulasi, fase refleks ejakulasi. Nah, refleks ejakulasi ini menyebabkan kontraksi dari uh, arterie helicinae yang merupakan tuh nantinya darah nantinya bakal mengalir keluar dari korpus cavernosum yang tadi. Dia bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah sama ada juga kontraksi dari muskuli bulbus spongiosum dan juga muskuli isio cavernosus sehingga ada dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen untuk keluar dari OUE. Oke, jadi seperti itu untuk proses dari ejakulasi. Oke, lanjut. Ini aku meringkas dari semuanya, baik dari ereksi dan ejakulasi. Jadi ada stimulus seksual, terus nanti ada diterusin ya tadi sampai S2, S4, nerve ergentes yang menyebabkan ereksi, yang mana nanti menyebabkan tuh di kealpigunianya jadi meregang sehingga venanya terjepit, darah tertahan, jadi deh ereksi, penisnya membesar. Kemudian lanjut ke emisi, ada kontraksi dari ductus deferens, terus sekresi vesicular stimulation prostat, terus ada pokoknya sampai nanti sperma sama cairan semennya terkumpul di uretra pas prostatika. Kemudian dikeluarin deh semen keluar melalui ureter hingga osio ureter eksternal.
Oke, jadi sekian untuk yang organa genita maskulina. Kita kemudian lanjut ke organa genitalia feminina. Oke, untuk OGF ini pertanyaannya adalah jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima eksterna. Oke, ini udah aku tulis. Sumbernya dari sumbernya. Kemudian aku tulis di sini yang pertama ada glans klitoris. Klitoris itu dia nomor satu di sini. Klitoris ini organnya tuh erektil ya, jadi dia homolog kalau di pria dia homolog sama Spanish pria. Kemudian ada labium majus pudendi, di sini labium majus. Labium minus yang lebih di dalam. Kemudian ada vestibulum di sini ya. Ada selaput himen atau selaput dada ya. Kemudian ini lubang ada osium vagina yang ini OUE. Oke, kita jelasin dari awal dulu deh dari mons pubis. Oke, mons pubis itu area kulit yang menonjol yang nutupin sifisis osis pubis, seperti oleh pubis atau rambut. Kemudian ada klitoris tadi yang homolog sama glans penis. Kemudian ada labia mayor yang luar, labia majus. Dia ini lipatan kulit yang menonjol ya, membentang. Terus dia ini kalau pada pria dia homolognya sama skrotum. Jadi ke arah jadi ke arah anterior dan posterior. Jadi si labium mayor antara dextra sama sinistra dia itu nanti membentuk jadi commissura labiorum kalau di atas labiorum anterior yang di sini commissura labiorum posterior gitu dia membentuk itu. Kemudian ada labia minora yang di dalam. Yang di dalam itu merupakan lipatan. Dia dia tuh nggak mengandung lemak. Kalau si labia majus kan ada rambut-rambutnya gitu ya. Kalau di labia minor dia tuh tidak mengandung lemak dan kulit yang nggak ada rambut gitu. Terletak ya di antara labium mayor, kedua labium mayor. Si labium minora ini batasi bagian lateral dari OUE. Nih, dan orifisium vagina. Oke, lalu ke arah anterior, setiap labium minora itu terbagi jadi lapisan atas. Ini ada klitoris ya. Terus dia membentuk pelipatan yang saling bertemu tuh membentuk dari glans clitoridis disebut namanya prepusium clitoridis. Kalau yang bawah berjalan di bawah klitoris dan saling membentuk namanya nanti ada frenulum clitoridis. Oke, kemudian ada vestibulum. Vestibulum ini kan vestibulum dia itu ruangan dia dikelilingi labium minus, jadi muara dari osium uretra, osium vagina, dan ductus glandula vestibulum major dan minor. Kayak seperti itu. Terus di sini ada himen kan. Himen itu dia selaput selaput daerah ya. Jadi kayak selaput mukosa, dia kayak akan pembuluh darah. Nah, ini kan himen tuh kayak tertutup gitu ya. Karena kalau apabila tertutup struktur, kalau terlihat nodul kecil, di pinggir vagina itu namanya adalah caruncula hymenalis. Nah, ada nih kondisi ketika himennya tuh nggak punya lubang sehingga darah menstruasi ini nggak keluar. Namanya adalah himen imperforata yang menandakan terkait. Itu adalah anatomi dari organ genital feminin eksternal. Oke, kemudian ini ada penil. Oke, jadi di sini ada oke. Di sini dia ada glandula
Kayak udah pokoknya ini ada bulb vestibula. Terus sini ada kayak lanjut. Aku akan membahas mengenai vaskularisasi dari dari eksterna. Oke, vaskularisasi ini ada arteri pudenda interna. Dia nanti menuju arteri perinealis, bulba vestibuli, dan juga dorsalis clitoridis. Terus, ada vena pudenda eksterna. Dia menuju vena dorsalis clitoridis. Eh, dia menuju vena savena magna. Kalau yang vena dorsalis clitoridis profunda, dia menuju vena pudenda interna. Dan yang vena dorsalis clitoridis superficialis menuju vena savena magna. Juga. Lanjut ke inervasinya, dia nervus cavernosus clitoridis atau spondylus pelvisi dia buat ereksi, terus buat somatosensoriknya ada dari nerve pudendus. Baik, sekian dari saya mengenai presentasi mengenai OGF. Lanjut kita ke uropoetika. Oke, ke uropoetika ya lanjut. Pertanyaannya adalah jelaskan anatomi dari REM beserta dengan vaskularisasinya dan juga inervasinya. Pakeran sendiri sebelumnya dia tuh lokasinya ada di dinding posterior dari abdomen. Jadi fungsinya sendiri dia udah pasti untuk menyaring darah dari zat yang jadi perlukan tubuh dan mengeluarkannya sebagai urin atau sekresi ya. Kemudian fungsi lainnya dia untuk mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan juga asam basa darah. Kalau fungsi endokrin dia menghasilkan tren enzim renin, kalsisul, dan eritropoietin. Jadi enzim renin dihasilkan di aparatus juxtaglomeralular dia itu ketika tekanan darahnya rendah ya. Jadi sel granular juxtaglomerulurnya memicu pengeluaran renin gitu. Oke, next. Next. Dan sendiri dia tuh merupakan organ retroperitoneal. Kemudian rem sinistra kan rem tuh sepasang ya, sinistra sama dextra. Nah, yang dextra tuh lebih rendah setengah vertebrae karena ada lobus, lobus, ada hepar, ada pendesakan dari lobus hepatis di bagian kanan. Lobus hepatis dexter. Kemudian kalau yang rem sinistra dia setinggi vertebra 12 sampai VL3. Ya, oke. Lanjut, ini lapisan mukusnya. Sorry, sorry. Lapisan pembungkusnya dari profunda ke superficial dari dalam keluar. Yang pertama ada kapsula fibrosa, perineal fat, fascia renalis, sama pararenal fat. Nah, kita bahas satu-satu. Kapsula fibrosa dia itu pembungkus yang meliputi rem. Langsung melekat erat pada permukaan rem. Permukaan luar rem. Kemudian ada perineal fat, dia itu lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk ke rem. Kemudian ada fascia renalis. Fascia renalis itu lapisan membranosa yang terletak di perineal fat, kan, dan adalah subrenalis. Kemudian ada pararenal fat, dia itu lemak yang terletak di luar fascia renalis ya. Jadi di paling luar dia letaknya di luar fascia renalis. Next ke fixator dari fat sendiri. Sama sih kayak tadi ada fascia renalis, averenalis, sama corpus adiposum. Corpus adiposum yang mana adalah parenal dan perineal fat. Nah, kayak kalau kapsul adiposa itu memfiksasi ginjal saat bernafas. Jadi, bila lapisan ini berkurang secara drastis, kalau kapsul adiposa berkurang secara drastis, maka ginjalnya itu bisa turun. Jadi, nephrotonia.
ptosis atau mengalami rotasi sehingga uretra tertekuk dan aliran urinnya terhambat nanti jadi hidronefosis. Kemudian ada struktur eksterna dari ren. Yang pertama ada fascias, kemudian ada ekstremitas dan juga margo. Oke, kita liatin di sini fascias. Ada anterior dan juga posterior. Kemudian ada ekstremitas, ekstremitasnya nih superior atau kranial bagian atas. Terus ada inferior atau caudal. Oke, kemudian ada margo. Margo ini ada lateral sama medial. Lateral, medial. Lateralnya tuh kayak cembung ya. Medialnya yang cekung nih. Di sini ada isinya ada hilum renal. Itu isinya ada uh, arteri renalis, vena renalis. Udah, ini. Dia hurufnya ini. Hilum renal. Jadi di dalamnya ada arteri renalis, vena renalis juga. Lanjut, kita ke struktur internal dari rem. Jadi ada korteks, bagian lebih luar, dan ada medula. Ya. Ada medula, korteks yang bagian luar. Nah, em, kita mulai dari korteks. Korteks nih ada kolumna renalis bertini. Mana ya kolumna renalis bertini nih? Ada di sini nih. Kolumna renalis bertini dia ini strukturnya di antara piramida renalis nih ada piramida renalis itu ada di tengahnya ada kolumna renalis bertini. Kemudian ada juga arcus cortalis yang merupakan lengkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis dan juga ya udah yang menghubungkan antara kolomna renalis. Kemudian ada medulanya berisi piramidis renalis ini, yaitu massa ya. Terus ada papilla renalis, kemudian ada calyx mayor, ada pelvis renalis, lalu ada sinus renalis, dan juga foramina papillaria. Jadi eh, pelvis renalis ini dia gabungan dari calyx mayor yang akan menjadi ureter. Ada di sini kan beda. Calyx minor, di sini ada calyx mayor, ada sinus renalis juga. Baik, selanjutnya ada vaskularisasi dari ginjal. Vaskularisasinya itu dari aorta abdominalis ya. Aorta abdominalis dia ke arteri renalis, kemudian dia akan nanti ke arteri renalis dextra dan sinistra. Kemudian ke ramus anterior at posterior, masuk ke hilus ya. Terus ke arteri lobaris, atau bisa disebut ramus primarias. Itu ke piramida renalis. Kemudian ke arteri interlobaris. Kemudian habis dari interlobaris ke arteri arcuata berjalan di basis piramidis renalis. Kemudian ke arteriae interloburalis. Habis dari interloburalis ke arteriae afferent glomeruli. Jadi masuk deh ke glomerulus. Kemudian ke glomerulus deh habis itu dia eh, berhubungan sama kapsula pulmen membentuk corpus lumbalvigi ya. Jadi untuk difiltrasi menjadi urin. Nah, sebagian kecil darah tuh nggak difiltrasi, tapi tetap mengalir di glomerulus menuju ke arteriae afferent. Afferent glomeruli, kemudian ke arteri rekta untuk absorpsi di tubulus ginjal. Seperti itu untuk vaskularisasi dari ginjal. Kemudian ke inervasinya. Inervasinya di sini ada plexus renalis, itu ada di somatic afferent. Somatic afferent adalah nervus panici thoraciki. Kemudian simpatisnya ada nervus splanchnicus major et minor. Kemudian parasimpatisnya ada nervus vagus.
Oke, plexus trabeculis ini berhubungan dengan plexus testicularis uh, vascularis. Kemudian drainase limpatiknya masing-masing ini bermuara ke nodi aorti lateralis di sekeliling pangkal arteri arenalis. Baik, sekian video dari saya mengenai laporan anatomi baik dari OGM, OGM, dan juga Urapetika. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih.